Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Karena Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Berjumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu. Ada kakak Dani. Shalom. Ada kakak Desi. Halo. Kakak Steli. Halo. Dan kakak Rice sendiri. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah siap ya untuk mengikuti ibadah kita di Sabtu Ceria. Nah, adik-adik semuanya sudah siap ya, seperti kakak di sini sudah rapi, sudah siapkan diri memakai pakaian ibadah. Yang terpenting, adik-adik sudah menyiapkan Alkitab adik-adik semuanya, baik di depan adik-adik maupun di samping kiri kanan adik-adik semuanya ya. Dan jangan lupa pada saat mengikuti ibadah kita tidak boleh mondar-mandir, apalagi makan. Kita mau menghormati Tuhan melalui ibadah Sabtu Ceria kita. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Kita menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa ku datang
semua jangan buka-buka mata kalau berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami, buat anugerah Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah Sabtu ceria. Biarlah kami bisa duduk dengar dengan baik cerita yang akan nanti disampaikan, dan bisa kami tanam dalam hati kami, dan bisa kami lakukan juga dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, kita masih tetap posisi berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai diskusi kita bersama teman-teman yang hadir di ruangan ini, izinkan kami untuk membuka masker ya. Baik, silahkan adik-adik. Terima kasih semuanya. Kita akan mulaikan diskusi ini, namun kita awali semuanya dengan doa. Baik, lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini Tuhan Yesus. Di Sabtu ceria Tuhan, kami boleh ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan adik-adik di kelas sekolah minggu GBI Sola Gracia, datang membawa kehidupan kami bersekutu untuk bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan merenungkan Tuhan makna kematian dan kebangkitan-Mu dari kematian itu Bapa di sorga, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti akan makna kematian-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan Yesus
boleh senantiasa menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, adik-adik kami sekolah minggu di rumahnya masing-masing Tuhan. Engkau berikan hikmat kemampuan untuk boleh mengerti Tuhan Yesus akan kabar gembira ini Bapa di surga, sehingga mereka, kehidupan mereka semuanya boleh diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, adik-adik yang kekasih, minggu yang lalu kakak sudah menyampaikan cerita tentang kematian Tuhan Yesus. Nah, kematian Tuhan Yesus ini adalah sebuah perayaan yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Kenapa adik-adik? Karena kematian Tuhan Yesus itu adalah sebuah peringatan, kesaksian bahwa Tuhan begitu mengasihi seluruh umat manusia. Baik, kita akan berbicara dengan teman-temanmu, bagaimana Tuhan Yesus mati, dan tidak lama lagi kita akan rayakan sebagai kebangkitannya. Oke, Shalom Sanesa. Shalom. Shalom Hasael. Shalom. Shalom Angel. Shalom Otniel. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan berdiskusi tentang makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, luar biasa. Nah, di minggu yang lalu kakak sudah bercerita kan bahwa Tuhan Yesus telah mati di hari Jumat itu, menunjukkan kasihnya kepada seluruh umat manusia. Oke, baik. Nah, sekarang kakak mau berdiskusi kepada adik-adik, Nah, menurut Sanesa, Tuhan Yesus melakukan menerima untuk disiksa. Kemarin kakak sudah ceritakan, dia disiksa, dipasangkan mahkota duri, luar biasa. Diapakan lagi tubuhnya? Dicambuk. Apa lagi? Angel, diapakan Tuhan Yesus? Dipaku. Di mananya dipaku? Kaki dan tangannya, luar biasa Jadi Tuhan Yesus sangat menderita adik-adik Tuhan Yesus mengalami cambukan yang keras sampai dia punya tubuh itu banyak yang luka adik-adik mengeluarkan banyak darah. Bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus dikenakan mahkota duri, kemudian kaki dan tangannya itu dipaku sehingga itu banyak darah yang keluar. Nah, sekarang kakak mau tanya Sanesa dulu Nah, kenapa Tuhan Yesus melakukan itu? Tuhan Yesus mau menerima, dia mau disiksa oleh orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus kemarin. Tuhan Yesus mau melakukan itu agar kita punya dosa bisa dihapuskan. Dosanya dihapuskan. Oke, baik. Jadi menurut Sanesa, Tuhan Yesus mau menderita sampai di kayu salib itu karena mau menghapus dosa kita. Nah, sekarang kenapa kita harus dihapuskan dosanya? Karena kita banyak buat dosa. Karena kita banyak buat dosa. Karena kita banyak buat dosa, sehingga hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Apakah kita bisa ketemu dengan Tuhan? Tidak. Kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan karena ada dosa. Jadi dosa itu yang membuat hubungan kita manusia dengan Tuhan itu tidak ada karena dibatasi oleh dosa. Nah, oleh karena itu adik-adik, karena kita berdosa, tidak ada manusia yang bisa selamat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus harus datang ke dunia. Iya kan Angel? Tuhan Yesus harus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kenapa kita harus diselamatkan? Hubungan kita dengan Tuhan baik. Iya, kita diselamatkan supaya hubungan kita dengan Tuhan kembali baik. Apalagi karena kalau kita tidak diselamatkan adik-adik, nanti kita semua masuk di mana? Di neraka. Luar biasa. Jadi kita diselamatkan oleh Tuhan dan kemudian kita kalau tidak diselamatkan itu nanti kita masuk di neraka. Nah, adik-adik tahu tidak? Kemarin kakak sudah ceritakan tidak ada manusia yang tidak berdosa, iya kan? Jadi mulai dari Otniel, mulai dari Angel, Hasael dan Sanesa, kita semua kakak-kakak sekolah minggu
ya adik-adik yang ada di rumah semuanya itu sudah berdosa. Untuk itu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua, ya, supaya kita beroleh keselamatan itu dan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, adik-adik sekarang lanjut lagi. Itu tadi kisahnya kan, tadi kakak sudah sampaikan kisah kematian Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib. Nah, ada tidak di antara kalian yang tahu di mana Tuhan Yesus disalibkan? Di Golgota, luar biasa, ya. Di Golgota, di Bukit Golgota, iya, di Bukit Golgota. Nah, pada waktu adik-adik Tuhan Yesus sudah disalibkan di Bukit Golgota, ya, kira-kira jam 3 sore ya. Setelah itu Tuhan Yesus mati. Iya, Tuhan Yesus mati membuktikan ya bahwa Dia juga adalah manusia. Nah, sekarang kakak mau lanjutkan kisah cerita yang minggu lalu toh. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian adik-adik beberapa orang melihat, wah, sepertinya Dia sudah tidak bergerak ini, ya. Tuhan Yesus ini sudah tidak bergerak. Sepertinya Dia mati. Tapi ada beberapa orang lagi yang katakan begini, supaya kita buktikan Dia sudah mati atau tidak, mari kita potong kakinya. Ngeri bukan? Ngeri sekali. Jadi kakinya itu kalau zaman dulu itu untuk membuktikan orang ini sudah mati atau tidak, itu kakinya dipotong adik-adik, ya. Tetapi seseorang mengatakan tidak, jangan, ya, Dia sudah mati, ya. Lalu Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib adik-adik. Waktu Dia sudah diturunkan di kayu salib, ya, kemudian seorang muridnya datang kepada Pilatus, ya. Dia katakan kepada Pilatus, namanya Yusuf Arimatea, ya, Arimatea, Yusuf dari Arimatea. Jadi asalnya dari Arimatea, namanya Yusuf. Dia datang kepada Pilatus dan katakan kepada Pilatus begini, Bapak Pilatus, bolehkah jenazah Tuhan Yesus saya bawa? Ya, saya mau kafani dia. Tahu itu kafan? Dibungkus, ya, dibungkus dengan kain bersih, ya. Nah, kalau kebiasaan zaman dulu, ya, seseorang yang meninggal itu adik-adik, mereka dibungkus dengan kain kafan. Lalu kain kafan itu, setelah dia dibungkus, kemudian dia akan dibawa ke liang kubur. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea. Dia meminta jenazah Tuhan Yesus, kemudian dia mengkafani Tuhan Yesus, lalu memasukkannya ke liang kubur adik-adik. Nah, kisah selanjutnya tentang Tuhan Yesus adik-adik dengar ya, karena kakak nanti kita diskusi setelah itu lagi. Nah, pada waktu Tuhan Yesus sudah dimasukkan ke dalam kuburan, keesokan harinya, ya, hari Sabtu itu, hari apa Tuhan Yesus meninggal? Hari Jumat. Hari Jumat, luar biasa Sanesa. Jadi Tuhan Yesus meninggalnya itu di hari Jumat. Hari Sabtu, ya Angel ya, Sabtu itu Tuhan Yesus kuburnya itu ternyata dijaga oleh para prajurit. Kenapa? Karena para prajurit ini diperintahkan oleh Pilatus untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya mayat Tuhan Yesus tidak dicuri oleh murid-muridnya. Jadi ternyata para ahli Taurat, ya, itu mereka imam-imam itu mereka pergi bertemu dengan Pilatus, menyampaikan kepada Pilatus. Dia katakan begini, kubur itu harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Karena nanti murid-murid Tuhan Yesus mencuri jenazah Tuhan Yesus atau mayat Tuhan Yesus. Nah, makanya diperintahkanlah beberapa prajurit untuk jaga kubur itu adik-adik. Bukan cuma itu adik-adik, kubur itu lalu ditutupi dengan batu yang sangat besar adik-adik, yang hanya dapat didorong oleh orang-orang yang kuat dan perkasa. Kalau macam Angel yang dorong, macam Asael yang dorong, Tia yang dorong, Sanesa, ya, itu tidak mungkin berguling dia punya batu, ya, karena batunya berat sekali. Nah, itu ditutupi kuburnya Tuhan Yesus dengan batu itu. Jadi tidak ada orang bisa masuk untuk mencuri. Ditambah lagi yang tadi kakak katakan dijaga oleh para prajurit. Siapa yang berani mendekat? Ya toh, prajurit ada apa Angel? Prajurit pegang pisau, tombak, apa lagi? Pedang, apa lagi sayang? Perisai, pentungan, perisai, betul, luar biasa. Jadi betul yang dikatakan adik-adik ya. Jadi pada takut orang mendekati kubur Tuhan Yesus karena dijaga oleh prajurit. Nah adik-adik, tetapi
pagi-pagi benar waktu hari Minggu itu ya, keesokan harinya lagi hari Minggu, pagi-pagi benar beberapa perempuan ya, mereka rindu untuk datang ya ke kuburan. Untuk apa itu? Mereka mau mengurapi Tuhan Yesus dengan rempah-rempah yang sangat harum ya. Mereka sangat sedih akan kepergian Tuhan Yesus. Mereka sedih sekali karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik adik-adik. Tidak, kakak ceritakan minggu lalu kan, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa toh. Justru Tuhan Yesus selalu berbuat yang baik kepada umat manusia. Contohnya seperti apa? Hasael. Tuhan Yesus ini baik sama kita. Iya, kebaikan Tuhan. Pintar, Hasael. Kebaikan Tuhan Yesus itu seperti apa yang dia buat kepada manusia? Menyembuhkan kita dari sakit. Menyembuhkan kita dari sakit. Apalagi yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Menghapus dosa. Menghapus dosa. Siapa? Angel, apalagi yang dilakukan Tuhan Yesus? Mencelikkan mata orang buta sehingga dia bisa melihat. Ya, apalagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus rela untuk menggantikan kita disalibkan. Iya, luar biasa jawabannya semua. Kita tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Luar biasa jawabannya teman-temanmu. Jadi sepanjang Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus itu selalu berbuat yang baik. Nah, makanya perempuan-perempuan itu menangis, ya sedih. Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka. Siapa itu? Maria dan teman-temannya. Tetapi waktu mereka mau mendekati kubur itu adik-adik, tiba-tiba terjadi apa? Gempa yang sangat dahsyat adik-adik. Luar biasa, ya gempanya sangat besar adik-adik. Coba bayangkan kalau Papua kena gempa kemarin, siapa pernah rasa gempa? Saya. Semuanya, ya, karena kita di Papua sering mengalami gempa ya. Nah, gempanya itu lebih besar lagi dari itu adik-adik yang pernah kita rasakan. Sampai prajurit-prajuritnya ketakutan, ya. Oh, dorong pada lari semua, berpencar karena saking takutnya, ya. Nah, pada waktu mereka sudah lari, perempuan itu kemudian tiba-tiba melihat ada malaikat Tuhan, ya. Ada malaikat Tuhan di situ. Dan adik-adik bayangkan, batu yang besar itu yang menutupi liang kubur Tuhan Yesus, itu batunya berguling sendiri adik-adik. Ya, batunya berguling. Bayangkan itu ya, saking besarnya gempa itu, batu itu berguling, berpindah, sehingga kita bisa melihat ya, para wanita bisa melihat kubur Tuhan Yesus. Nah, lalu mereka masuk di dalam kuburan itu, tetapi adik-adik tahu, Angel tahu, di kuburan itu tidak ada mayat Tuhan Yesus. Yang ada hanya kain kafannya tadi, kain yang bungkus tubuh Tuhan Yesus ya, itu yang sudah terlipat baik di situ. Nah, kemudian mereka sangat sedih, perempuan-perempuan yang mereka berpikir, Tuhan Yesus sudah dicuri, tidak ada mayatnya lagi. Tetapi mereka tidak lihat di situ ada malaikat yang berdiri ya. Nah, malaikat langsung menegur mereka, hei, siapakah yang kalian cari? Apakah Yesus dari Nazaret itu yang disalibkan kemarin? Lalu mereka berkata, iya Tuhan, kami sudah dicuri orang. Tapi malaikat bilang begini, lu sudah lupakah kalian akan firman Tuhan, ya, akan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Wah, baru teringat mereka. Oh iya, ya betul. Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada kita itu, hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Ini sudah berapa hari ya? Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, 3 hari, luar biasa ya. 3 hari Tuhan Yesus buktikan bahwa dia dapat bangkit dari antara orang mati adik-adik. Nah, waktu sudah disampaikan demikian, maka perempuan-perempuan ini dengan sukacita ya, mereka berlari kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain dan menyampaikan kabar keselamatan itu ya. Nah, inilah adik-adik yang akan kita peringati minggu besok, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, apa makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus itu buat kita adik-adik? Yang pertama itu, makna kebangkitan Tuhan Yesus buat kita, yang pertama adalah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jadi dia berkuasa mati dan bangkit. Ya, dia berkuasa bangkit dari kematian itu karena dia adalah Tuhan. Dia mau tunjukkan bahwa nih, saya nih Tuhan ya.
yang harus kamu percaya. Buktinya mana? Saya bisa bangkit di hari yang ketiga seperti yang saya bilang. Itu satu. Kemudian yang kedua, makna kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa kita semua sudah diselamatkan dari dosa. Ingat kemarin kakak sudah cerita, karena perbuatan Adam dan Hawa semua manusia berdosa. Biar anak bayi ya, adik-adik kecil sampai dengan orang yang dewasa semuanya ada di dalam dosa. Tetapi karena kebangkitan Tuhan Yesus ya, itu menunjukkan bahwa kita semua sudah diampuni dosa kita dan kita diselamatkan dari hukuman dosa. Hukuman dosa apa itu? Hukuman dosa kemarin kakak sudah sampaikan. Hukuman dosa itu adalah maut. Luar biasa ya. Jadi kalau kita berdosa adik-adik, pasti kita punya hukuman, itu adalah maut. Maut itu kematian adik-adik, kematian yang kekal. Jadi harusnya itu kita yang berdosa masuk di neraka. Tetapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia, Tuhan Yesus tidak mau membiarkan manusia itu jatuh ke dalam neraka semuanya ya, tidak mau biarkan manusia itu dibakar di api neraka, maka dia harus datang untuk menyelamatkan manusia. Dan coba bayangkan adik-adik, untuk menyelamatkan kita Tuhan Yesus harus disiksa sampai mati. Makanya adik-adik yang kekasih, baik adik-adik yang ada di ruangan ini maupun adik-adik yang ada di rumah, kita harus memperingati ya, kita harus mengingat ya, kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, dan itu bayarannya mahal. Karena harus apa? Karena harus, kenapa dikatakan itu mahal? Kematian Tuhan Yesus mahal karena dia harus mengorbankan nyawanya sendiri ya. Jadi adik-adik, mulai hari ini ya, mari kita renungkan bersama-sama makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit sekali untuk kita semua ya. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke neraka, supaya kita bisa diselamatkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Puji Tuhan ya, luar biasa. Terima kasih buat diskusi singkat pada sore hari ini ya, buat Sanesa, Hasael, Angel, dan Otniel untuk kehadirannya, dan juga apa yang sudah kita diskusikan. Kita percaya ya, teman-teman juga di rumah sudah mengerti kenapa Tuhan Yesus harus mati dan harus bangkit ya. Ya, semuanya untuk menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada kita semua, supaya kita semua bisa diselamatkan dari dosa. Puji Tuhan. Demikian adik-adik diskusi di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, baik ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini, mari kita satu di dalam doa. Semuanya lipat tangan ya, tutup mata, duduknya yang manis, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan, kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada Tuhan di sore hari ini Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami, terlebih untuk merenungkan Tuhan makna kematian dan kebangkitan-Mu. Kami anak-anak sekolah minggu Tuhan di GBI Sunan Gracia, kami mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan biarlah Tuhan memimpin kehidupan kami semua untuk terus menaruh percaya kami kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesuslah yang sudah memberikan pengampunan bagi kami, dan Tuhan Yesuslah yang menolong kami sehingga kami tidak masuk ke neraka. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu GBI Sunan Gracia yang ada di rumah masing-masing. Apa kabarnya adik-adik? Tentunya dahsyat dan luar biasa. Nah, Kakak Rinca mau mengingatkan adik-adik semuanya, kita akan merayakan Paskah di tahun 2021 ini.
Nah, dalam mengikuti lomba Paskah kali ini ada peraturannya ya adik-adik. Yang pertama, untuk usia 2 tahun hingga kelas 1 SD, lombanya yaitu menghias telur Paskah. Sekali lagi ya, untuk umur 2 tahun hingga kelas 1 SD, perlombaannya yaitu membuat telur Paskah. Nah, yang kedua, untuk adik-adik yang kelas 2 SD hingga kelas 6 SD, membuat kreativitas kolase gambar salib. Nah, gambar salibnya dari adik-adik sendiri nanti ya. Terserah mau kolase memakai bahan daur ulang boleh memakai kertas origami atau benda-benda bekas yang ada di rumah adik-adik masing-masing untuk dibuat menjadi kolase salib. Nah, nanti pada saat perayaan hari ibadah minggu, adik-adik boleh mengumpulkannya di tanggal 4 April ya, dibawa oleh orang tua masing-masing. Nah, sembari mengikuti lomba di kali ini, ada hadiah menarik yang akan adik-adik dapatkan bila atau hasil karyanya yang terbaik. Untuk adik-adik nanti yang hasil karyanya dikumpul juga, tenang saja, jangan berkecil hati, akan ada juga hadiah untuk adik-adik semuanya. Ingat, kakak-kakak sekolah minggu tunggu hasil karya adik-adik semuanya. Ayo berlomba-lomba membuat kreasi, membuat hiasan telur Paskahnya semenarik mungkin. Nah, sekian pemberitahuan kakak di sore hari ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Halo semua. Hari ini kami akan mengikuti lomba membuat kolase. Di depan kita sudah ada gambar salib dan di depan Angel sudah ada daun pisang dan di depan Oniel sudah ada origami dan di depan Azal sudah ada sedatan. Ayo kita buat. Halo teman-teman, ini dia hasil kolase kami. Tada! Jangan lupa teman-teman lakukan di rumah ya. Kita tunggu. Bye. Baik adik-adik, kakak Steli percaya adik-adik diberkati oleh talk show dari kakak Novi dan teman-teman kita. Baik, kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Kakak Nini akan menuntun kita dalam doa penuh. Baik adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya, kakak Nini yang mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kami bisa mendengarkan dengan baik, tenang, nyaman, bisa mengikuti ibadah Sabtu ceria kami dengan baik. Kami percaya Tuhan, kami menjadi anak sekolah minggu yang cinta Tuhan dan tetap berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.